Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Amelia. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya kelas 4 PJJC. Saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang ArcGIS dan GIS. Dan pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu GIS, histori GIS, dan komponen-komponen GIS. Apakah kalian teman-teman masih ingat apa itu GIS? Kalau belum aku jelasin lagi ya. GIS adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan, dan penganalisisan data spasial sehingga diperoleh informasi spasial untuk dapat menjawab atau menyelesaikan suatu masalah dalam ruang muka bumi tertentu. Nah, GIS ini dapat diakses, transformasikan, diolah menggunakan beberapa perangkat lunak seperti Saga GIS, QGIS atau Quantum GIS, ResGIS, ArcGIS, Map Window, dan lain sebagainya. Nah, software ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ArcGIS dan GIS. Kita mulai dari ArcGIS dulu ya. ArcGIS. ArcGIS adalah salah satu software andal dalam melakukan tugas-tugas sistem informasi geografis atau GIS yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute, yang pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 1999 dengan versi yang pertama dinamai dengan ArcGIS 8.0. Nah, ESRI ini berada di Redlands, California, dan Esri mengembangkan beberapa versi dari ArcGIS, dimulai dari ArcGIS versi 8.0 yang merupakan modifikasi dari ArcView 3.3 dan ArcInfo Workstation 7.2. Terus ArcGIS ini dari 8.0 itu dirilis lagi sama Esri berkembang menjadi 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, dan terakhir tuh pada Juni 2010 lalu si Esri merilis kembali ArcGIS versi 10. Nah, ArcGIS digunakan bukan hanya untuk membuat peta, tapi ArcGIS sangat membantu praktisi GIS dalam menyelesaikan mengolah data spasial. Jadi ArcGIS ini banyak sekali digunakan oleh beberapa praktisi GIS karena ArcGIS ini mudah didapatkan dan juga mudah dipergunakan. ArcGIS ini disebut aplikasi yang sangat scalable karena bisa menyesuaikan penggunanya. Karena gini, ArcGIS bisa menyesuaikan kebutuhan penggunanya, bisa diimplementasikan di mana saja bagi single user maupun multi user, bisa diakses di desktop, di internet ataupun di mobile. Nah, adapun produk dari ArcGIS sendiri itu salah satunya yang utama ialah Arch Desktop. Arch Desktop ini yang bisa diakses di PC atau desktop kalian nih teman-teman. Nah, yang ArcGIS Desktop ini merupakan produk utama yang biasa digunakan para profesional untuk membuat peta. Arch Desktop ini terbagi menjadi ArchMap, ArchCatalog, ArchSense, ArchGlobe, dan ArchReader. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Archmap itu jelas dari namanya, maps berarti peta. Di situ kalian bisa membuat peta, mengolah data sehingga menjadi peta. Kemudian ada namanya Arch Catalog. Catalog itu kan biasanya kayak data-data gitu loh. Nah, di situ kalian bisa melihat data, katalog-katalog gitu. Nah, di situ ada terus juga ada namanya ArchSense dan ArchGlobe. Nah, itu sama-sama untuk visualisasi 3D, tapi bedanya itu pada cakupannya. Nah, ArchSense itu pada cakupan yang sangat kecil, dan ArchGlobe itu pada cakupan daerah yang besar. Contohnya pada ArchSense itu kayak kota-kota kecil gitu loh. Nah, kalau di ArchGlobe itu globe. Globe kan dunia, berarti mendunia lebih besar daripada ArchSense. Contohnya yang ArchGlobe itu kayak Google Earth gitu dari Google. Nah, itu contohnya kayak semacam kayak gitu. Terus uh, pasti kalian nanya kan apa sih gunanya ArcGIS itu? Kita kan sebagai mahasiswa teknik sipil tuh apa sih output dari ArcGIS itu di bidang teknik sipil? Nah, kita kan belajar namanya
kontur tuh, peta kontur. Nah, di situ kita bisa ngelihat dari maps itu konturnya, tanahnya itu, kondisi tanahnya, dan sebagai untuk membuat jalan, bendungan, ataupun kita juga bisa bukan hanya bidang teknik sipil, tapi juga bisa berbagai sensus penduduk kayak persebaran penduduk. Terus juga pada bidang kesehatan tuh kayak peta persebaran virus corona di situ kayak gitu juga bisa. Terus juga ada lagi kan daerah aliran sungai nih gitu. Terus peta wilayah bencana. Nah, itu bisa kita lihat dari Arch map tuh kita buat mapsnya. Uh, selanjutnya Selanjutnya ada yang namanya itu GRASGIS atau Geographic Resources Analysis Support System yang merupakan software sistem informasi geografis gratis yang awalnya dikembangkan oleh US Army Construction Engineering Research Laboratories atau USACERL sejak tahun 1982 yang pada awalnya digunakan untuk keperluan kepengelolaan ruang dan pengerencanaan lingkungan. Nah, namun sekarang sudah menjadi utilitas dalam berbagai bidang bahkan penelitian ilmiah. GRASGIS ini lahir dengan nama Port Hood Information System atau FHIS. Seperti ArcGIS, Geographic Resources Analysis Support System atau GRASGIS ini merupakan perangkat lunak ataupun software dari GIS yang digunakan untuk analisis manajemen data geospasial. Seperti sama kayak ArcGIS tadi, sama-sama untuk mengelola data spasial yang terbagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Saya akan menjelaskan data raster dan data vektor pada slide selanjutnya. Terus, pengguna dari GRASGIS. Pengguna GRASGIS diantaranya akademia, konsultan lingkungan, dan pemerintahan seperti NASA, NOAA, USDA, dan USGS. Nah, diantaranya akademia itu biasanya GRASGIS ini termasuk dalam kurikulumnya akademik itu loh, kayak di contoh universitasnya itu uh, Central Washington University, the University of Arkansas, Texas A&M University, the University of California di Berkeley, and Rutgers University. Nah, jadi penggunaan GRASGIS ini sudah banyak digunakan. Dulu kan cuma militernya Amerika, tapi sekarang udah open sources ataupun gratis, jadi bisa diakses oleh siapa saja. Dan fitur dari GRASGIS itu sendiri, GRASGIS memiliki lebih dari 350 modul dengan berbagai kapabilitas untuk melakukan berbagai macam hal seperti analisis raster, 3D raster, analisis vektor, analisis data titik, image processing, DTM analysis, dan sebagainya itu. Di GRASGIS itu kalian bisa melakukan beberapa kegiatan GRASGIS. Dan perlu kalian ketahui, versi ini dari versi 1 hingga versi 5.0 dan sekarang pada 2020 sudah rilis GRASGIS versi 78.5 pada 21 Desember yang lalu. Dari versi 1 sampai sekarang versi 7. Nah, selanjutnya itu yang sering saya sebut-sebut itu ialah data spasial. Apa sih data spasial? Data spasial adalah data yang berorientasi geografis. Data spasial terbagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor terbagi menjadi tiga, berdasarkan data grafis titik, data garis, dan data area. Nah, ini di gambar ini jelas perbedaan dari data vektor dan data raster. Kalau data raster itu berbentuk grid ataupun disebut dengan pixel atau picture element. Nah, data raster ini biasanya hasil scan dari udara ataupun bisa juga dari citra satelit. Selanjutnya kalau kalian mau belajar menggunakan software ArcGIS dan GRASGIS, kalian bisa tonton videonya di YouTube di untuk GRASGIS, ArcGIS di berbagi ilmu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.